Halo, tahukah kamu, ketika manusia melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, dia akan ditangkap oleh aparat dan dibawa ke pengadilan. Dan dia dihukum sesuai dengan perbuatannya yang salah. Nah, ketika dia bebas, apakah status dia yang sudah terhukum itu tetap melekat? Iya. Status dia pernah terhukum itu tetap melekat padanya. Contohnya, ketika dia mau mengurus surat SKCK, tetap ditulis di situ bekas narapidana. Sampai mati pun dia, catatan kriminal itu tetap ada di kepolisian. Jadi, hukuman tidak akan menghapus statusnya bekas narapidana. Tetaplah dia adalah mantan narapidana. Dia tidak bisa berubah menjadi manusia yang tidak melakukan pelanggaran. Nah, begitu juga dengan manusia berdosa. Saya dulu adalah manusia berdosa. Manusia tidak ada yang tidak berdosa. Karena apa? Saya katakan buat Anda. Dosa itulah Anda sendiri. Saya sendiri dulunya. Itulah dosa. Itulah yang saya sebut di dalam video-video saya, monster. Bisakah monster itu, manusia berdosa itu diampuni begitu saja? Tidak. Sama seperti tadi narapidana tadi. Status manusia berdosa, status narapidana tetaplah narapidana. Walaupun ada kata-kata pernah mantan narapidana, tetaplah itu narapidana. Terhukum. Begitu juga dengan manusia. Manusia berdosa tidak akan pernah bisa diampuni. Nah, bagaimana caranya manusia itu bisa sampai kepada Tuhan Allah di surga? Manusia itu harus kudus, tidak berdosa. Bagaimana caranya? Mustahil bagi manusia. Kenapa? Karena dosa itu harus dihukum. Pelanggaran itu harus dihukum. Nah, Yesus datang untuk membawa keselamatan. Dialah kunci dari keselamatan. Bagaimana caranya? Dia datang dari surga, lahir, mengosongkan dirinya, menjadi manusia sejati. Nah, di atas, singkat cerita, di atas kayu salib, dia mati mengalahkan maut. Dan dia bangkit kembali ke surga. Bagaimana manusia bisa jadi selamat hanya dengan percaya Yesus? Ya, jika hati Anda menginginkan juru selamat, Yesus adalah juru selamatku, maka Anda yang berdosa itu mati di dalam kematian Yesus. Apakah cukup di situ? Sampai di situ saja? Tidak. Karena kematian pun narapidana tetap akan dia ada catatannya mantan narapidana di kepolisian. Tapi ini bedanya. Dengarkan ini baik-baik. Ketika kita mati di dalam Kristus, manusia berdosa itu, monster itu dihukum mati di dalam Yesus. Tidak sampai di situ saja.
dengan kebangkitan Yesus, manusia berdosa itu tadi telah mati. Manusia berdosa itu tadi dilahirkan kembali, kudus seperti Tuhan, dan menjadi anak Tuhan. Itulah bedanya. Manusia selamat tidak hanya dengan kematian, tapi kebangkitan Yesus. Dari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu bedanya. Dengarkan ini. Hati-hati. Penghakiman itu sedang berlangsung. Napas masih ada di dalam hidup ini. Anda masih punya kesempatan untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Hati-hati. Siapa ketika napas sudah lepas, siapa yang akan menjemput Anda? Yesuskah atau ibliskah? Anak-anak Tuhan akan dijemput oleh Yesus sendiri. Anak-anak iblis akan dijemput oleh iblis sendiri. Cepat datang pada Yesus. Anda butuh juru selamat karena Anda semua adalah manusia berdosa. Saya dulu adalah manusia berdosa. Tapi sekarang saya sudah lahir baru karena saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Anda, monster, harus mati dan dibangkitkan kembali menjadi manusia baru, kudus, suci seperti Tuhan. Dengarkan ini, camkan ini baik-baik. Terima kasih.